Kalau terangkan ya. Terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus apa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu enggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansukh. Nah, untuk memastikan nasa mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasah. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fil awwa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una fil awwa. Dadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikire niku Allah ngutus nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Terus dalikum fisqu terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok muni diikhlaskan, diikhlas nombai, nggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas. Itu ikhlas nombamu. Sementing mulang ikhlas, mulangnya rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai ora payu, mau diikhlaskan apanya coba. Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok enggak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf iku ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ora isane. Mesti nek ono dalil al yauma takok mbah niku dzaraf. Ujuk-ujuk dhorof kok ning ngarep ngono cara nahwu coba. Bisa dhorof di depan. Tidak bisa, dhorof itu butuh ta'alluq. Ta'alluq itu mesti mendahului dhorof. Ujuk-ujuk dalil kok al yauma. Ing dalem iki dina. Ing dalem dari apa? Tapi baru kayak bodho bareng-bareng ya aman wae. Mane bodho kan seneng mbek wong bodho. Nget berarti mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ono dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza
Semua pasti ada hikmahnya. Lan kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek. Piye ono hikmah.